Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Anugerah demi anugerah Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, meskipun di tengah situasi dan kondisi yang tidak berjalan normal seperti biasanya. Tapi setiap kita boleh mengamini bahwa anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Kemurahannya tidak pernah berhenti dinyatakan bagi hidup kita. Mari saudara, saat ini saya mengajak kita untuk boleh meneduhkan hati kita. Kita boleh menikmati waktu kurang lebih 60 menit ke depan bersama dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat doa, lewat firman, kita bersama-sama boleh menikmati persekutuan dengan Dia. Dialah Tuhan yang boleh menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Dialah Allah yang merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Biarlah kita boleh bersama-sama datang kepada Dia, menaikkan syukur kita kepada-Nya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Allah sempurna adanya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saat ini kita boleh menaikkan syukur kita kepada Allah. Karena Dialah Allah yang tidak pernah melepaskan tangannya dari kehidupan kita. Mari kita boleh menaikkan syukur kita untuk hal-hal baik yang masih kita alami hari-hari ini. Hal-hal yang baik yang mendatangkan senyum di wajah kita.
hal-hal yang baik yang mendatangkan sukacita bagi kita. Namun harus diakui juga dalam perjalanan hidup ada hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya saudara bahwa ketika hal-hal buruk itu Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, adalah dengan maksud untuk memproses kita, membentuk kita anak-anaknya. Oleh sebab itu mari naikkan syukur juga untuk setiap pelajaran hidup yang boleh kita alami, yang boleh kita pelajari. Karena setiap hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Sungguh kami mengakui bahwa kami ada karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Tuhan, seperti keyakinan Rasul Paulus yang berkata, aku ada sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia-Mu. Oh Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu juga semua karena kasih karunia-Mu. Kalau bukan Engkau yang memimpin dan menuntun kehidupan kami, mungkin kami sudah putus asa. Mungkin kami sudah tidak akan sanggup lagi bertahan dan berdiri menghadapi kondisi saat ini. Tapi kalau hari ini kami masih tetap dapat menjalani kehidupan kami. Bahkan saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami tahu anugerah-Mu yang memampukan dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang hadir dan melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Bapak Ibu Saudara, kita boleh datang kepada Allah kita yang benar. Kepada Dia Tuhan gunung batu kita. Kepada Dia Tuhan tempat perlindungan kita. Dengan penuh sukacita dan keyakinan, mari kita naikkan pujian. Kita katakan, kau gunung batuku, kau kota bentengku. Tidak akan aku ragu, karena Dia Tuhan yang menjamin kehidupan kita.
batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh dialah Tuhan kita yang benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang bukan hanya duduk diam di tahtanya, memandangi umat ciptaannya, tapi dia juga adalah Allah yang hadir dalam kehidupan setiap umatnya. Dia Allah yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Mari bersama kita boleh meneduhkan hati kita, mengarahkan pandangan kita kepada Dia Allah kita. Dan kita boleh katakan, sungguh Engkau Tuhan, penuntun kehidupanku. Teduhkan hati saudara, fokuskan hatimu kepadanya. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di
Ibu Saudara, kita percaya bahwa tangan kasih Allah menuntun kehidupan kita dan menuntun perjalanan bangsa negara kita. Dengan keyakinan demikianlah, mari kita bersama-sama boleh datang kepada Allah kita, membawa kehidupan kita, membawa bangsa kita, membawa kondisi yang ada saat ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dampak pandemi COVID-19 sudah semakin terasa dalam aspek ekonomi maupun sosial. Diberitakan 1,6 juta warga negara kita telah di-PHK dan dirumahkan. Pemerintah saat ini sedang mengupayakan beberapa program untuk mengatasi hal ini, seperti kartu prakerja, pemberian paket sembako, dan bantuan tunai. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi pelaksanaan program ini. Kiranya dapat meminimalisir dampak sosial yang mungkin akan timbul akibat dampak ekonomi ini. Bantuan-bantuan yang diberikan dapat diberikan pada orang-orang yang tepat. Kiranya juga tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program ini. Karena pelaksanaan program ini memiliki resiko besar terjadi tindak korupsi. Bersama-sama mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Ya Allah, kepadamu kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan, semakin hari semakin lama ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung di negara kami, aspek ekonomi, aspek sosial terus bergumul di dalam mulai terdampak. kiranya Tuhan Banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka karena memang situasi ekonomi yang mengalami resesi. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong campur tangan, khususnya dalam kebijakan pemerintah. Beberapa program yang akan mereka eksekusi, yang akan mereka lakukan untuk boleh meminimalisir dampak-dampak yang akan terjadi karena penurunan ekonomi ini. Tuhan tolong supaya setiap pihak yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan ini, mereka punya hati yang mencintai akan negeri ini. Mereka punya belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga Tuhan, pelaksanaan program ini sungguh boleh sampai kepada orang-orang yang tepat dan orang-orang yang membutuhkan bantuan ini. Mereka boleh tetap menjalani hidupnya dengan cukup melalui bantuan yang mereka terima. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk bantuan, untuk kebijakan, untuk program yang akan diadakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya. Kasih Yesus. Mari saat ini juga kita bersama-sama berdoa untuk para pengusaha yang sedang mengalami permasalahan dan penurunan yang signifikan dalam usaha pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka dalam melewati masa ini. Hikmat dari Tuhan boleh menyertai dan memampukan mereka menemukan solusi bagi masalah ini. Dan pengharapan dari Tuhan boleh menolong mereka tetap kuat bertahan menghadapi situasi ini. Bersama kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa, kepadamu kami serahkan setiap orang yang punya usaha sendiri. Setiap orang yang membuka lapangan usaha bagi banyak orang. Setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan situasi ekonomi yang ada. Termasuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka bergumul dengan penurunan yang begitu signifikan terjadi dalam usaha mereka. Mereka bergumul bagaimana mereka harus bertahan dengan usaha mereka. Mereka bergumul bagaimana mereka harus memberikan gaji kepada karyawan-karyawan mereka. Tuhan, kiranya pengharapan daripada-Mu boleh tetap ada di mereka. Sehingga mereka tetap boleh bertahan di dalam situasi ini. Bertahan bukan karena situasi yang berubah, yang membaik, tapi bertahan karena mereka punya Engkau Allah, sumber kekuatan dan pengharapan mereka. Terima kasih. Biarlah hikmat bijaksana-Mu juga boleh menyertai mereka ya Tuhan. Menemukan cara-cara yang tepat untuk boleh menjalankan usaha mereka. Tuhan, tolong mereka, berbelas kasihanlah kepada mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya untuk yang pria, berdoa untuk upaya pemerintah dalam membatasi penyebaran virus ini dengan pemberlakuan beberapa kebijakan seperti PSBB, physical distancing,
dan himbauan untuk tidak mudik. Kita berdoa kiranya setiap warga negara juga mau bekerja sama dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan ini sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Yang wanita bersama kita berdoa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO saat ini sudah ada 70 vaksin yang dalam proses pengerjaan. 3 diantaranya sedang dites dalam uji coba kepada manusia. Kita berdoa kiranya proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga dapat ditemukan vaksin yang paling tepat untuk menahan virus ini. Mari bersama kita buka suara untuk pokok-pokok doa ini. Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan karuniakan hikmat, yang Tuhan karuniakan keahlian, kemampuan di dalam mereka boleh meneliti. Saat ini bersyukur untuk penelitian yang berlangsung, 70 vaksin boleh ada dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan 3 vaksin untuk diuji coba kepada manusia. Tuhan tolong campur tangan untuk setiap proses yang berjalan ini. Kami berdoa, kami memohon kiranya proses ini boleh berjalan dengan baik sehingga boleh ditemukan vaksin yang tepat untuk mengatasi virus ini. Tuhan, kami berdoa, karuniakanlah kemampuan, karuniakanlah ketelitian bagi setiap ahli itu. Terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, selain para petugas medis, ada juga orang-orang yang rentan, sangat rentan terkena virus ini, yaitu para petugas kebersihan yang bekerja di rumah sakit maupun tempat-tempat umum. Mari kita bersama saat ini buka suara berdoa kiranya Tuhan yang boleh melindungi mereka dan boleh mengaruniakan daya tahan tubuh yang baik bagi mereka. Bersama kita berdoa untuk para petugas kebersihan ini. Tuhan, kami bersyukur jikalau masih ada orang-orang yang terus boleh membantu kelangsungan hidup di dalam masyarakat, khususnya ketika ada orang-orang yang masih terus bekerja menjaga kebersihan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang masih harus bekerja di luar, maka mereka bekerja di rumah sakit berhadapan langsung dengan virus-virus itu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah yang boleh melindungi, memberikan daya tahan yang tubuh yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang ini ketika mereka boleh tinggal bersama dengan tetangga mereka, teman mereka. Kiranya orang-orang di sekitar mereka pun boleh terus memberikan dukungan kepada mereka. Oh Tuhan, karuniamu, kemurahanmu, biarlah itu yang boleh menyertai hidup setiap mereka. Terima kasih Allah yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari bersama kita juga berdoa. Selain masalah COVID-19 saat ini negara kita juga sedang diteror oleh demam berdarah. Mari kita berdoa kiranya pemerintah dapat berupaya baik juga mengatasi permasalahan ini di tengah semua pikiran dan daya yang difokuskan untuk mengatasi masalah COVID-19. Berdoa juga kiranya masyarakat dapat terus menjaga gaya hidup sehat dan kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Bersama-sama mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk permasalahan yang terjadi di negeri kami. Saat ini negeri kami pun sedang berhadapan dengan demam berdarah. Walaupun mungkin sedikit info yang kami dapatkan, tapi demam berdarah cukup meneror beberapa daerah, khususnya di daerah Sumatera. Tuhan bilang Kau tolong campur tangan. Ketika pemerintah saat ini sedang berupaya keras mengatasi masalah COVID-19, Tuhan kiranya masalah demam berdarah ini pun tidak luput dari perhatian mereka. Karena masalah demam berdarah ini juga punya resiko kematian yang tinggi. Oleh sebab itu kami berdoa, hikmat bijaksana dari pemerintah boleh Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang ada boleh terus mendukung. Karena permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi bagian dari setiap kami. Sehingga kami pun boleh menjaga gaya hidup kami boleh tetap kami jaga
dengan baik. Bahkan lingkungan tempat kami tinggal pun kami boleh jaga kebersihannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kepada Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku, Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga boleh bersama-sama berdoa. Bagi saudara yang memiliki usaha sendiri, mari saat ini berdoalah bagi setiap staf, bagi setiap karyawan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja sebagai karyawan, mari saat ini berdoalah bagi pemimpin-pemimpin saudara di tempat saudara kerja. Saudara, kita berdoa kiranya Tuhan boleh menolong mereka di tengah situasi saat ini. Kiranya Tuhan sumber kuat dan pengharapan yang boleh menjadi penopang bagi hidup mereka. Mungkin mereka sedang bergumul dengan kebutuhan hidup mereka. Mungkin mereka sedang bergumul bagaimana bertahan dalam situasi ini. Saudara, mari kita serahkan baik karyawan kita ataupun pemimpin kita. Berdoa bagi pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Mereka yang berprofesi, yang punya usaha. Mereka sedang bergumul dengan kelangsungan usaha mereka. Tentu anak-anak-Mu bergumul di tengah situasi yang tidak baik ini, yang sulit, yang susah ini. Bagaimana mereka tetap boleh bertahan, bagaimana mereka tetap boleh mengupayakan untuk tidak memberhentikan karyawan mereka. Tuhan, mereka butuh pertolongan-Mu. Mereka yang saat ini juga bergumul dengan pekerjaan mereka, yang bekerja sebagai staf karyawan, mungkin mereka juga sedang was-was apakah mereka masih tetap akan bisa bekerja, atau sewaktu-waktu mereka bisa di PHK karena situasi saat ini. Oh Tuhan, biar Engkau juga Allah yang boleh menyertai mereka. Mereka tetap boleh mengarahkan pandangan mereka kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Apapun yang terjadi, mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan sertai dan tolonglah setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya, Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk boleh mendoakan orang lain. Saudara, jika saat ini saudara sedang mengikuti temu doa bersama dengan anggota keluarga yang lain, mari saudara kita saling mendoakan. Tanyakanlah pokok doa mereka, kemudian doakanlah mereka. Namun jika saudara saat ini mengikuti temu doa ini sendiri, saudara ingatlah kepada anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada. Naikkanlah doa, sebutkanlah nama mereka di dalam doa kita. Saya akan memberikan waktu bagi saudara untuk boleh menanyakan pokok doa, untuk boleh mengingat anggota keluarga kita.
kemudian kita boleh saling mendoakan. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Terima kasih Tuhan. Di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkatmu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan kepada orang yang kita percaya, kepada orang terdekat kita. Namun tidak sedikit juga yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Bahkan ketika kita mau menceritakan pun sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Bapak Ibu Saudara, saat ini biarlah boleh menjadi waktu saudara bersama dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, masih adakah hal-hal di dalam hati saudara yang menyesakkan saudara, yang menjadi pergumulan yang begitu menekan hidup saudara? Bahkan mungkin juga yang menjadi ketakutan yang menghantui saudara sehingga saudara begitu khawatir menghadapi hari esok. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulut kita pun Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi terkadang kita butuh untuk boleh mengungkapkannya. Mari ambillah waktu secara pribadi. Ungkapkan apa yang ingin engkau keluarkan dari hatimu. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan mendengar.
kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami. Dengan kami mengingat bahwa Engkau Allah yang bekerja di hari-hari yang lalu dalam kehidupan kami, maka kami yakin Engkau Allah juga yang bekerja dalam kehidupan kami saat ini dan bahkan di hari-hari yang ke depan. Namun kami juga tahu Tuhan, kami manusia yang lemah. Walaupun dalam hati dan pikiran kami terus meyakinkan diri bahwa kami tidak sendirian, ada Engkau Allah beserta dengan kami. Tidak bisa kami pungkiri bahwa kami tetap merasa khawatir dan takut. Bahkan terkadang kami hanya bisa berlinang air mata menghadapi pergumulan ini. Terkadang kami merasa tidak kuat lagi untuk berdiri dan bertahan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Belajar mengingat bahwa Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami langkah demi langkah, detik demi detik dalam hidup kami. Oleh sebab itu kalau hari ini, saat ini, di dalam langkah ini kami masih tetap boleh bertahan. Bahkan kami punya kesempatan berdoa, berbicara secara pribadi kepada Engkau. Kami tahu anugerah-Mu itu ada dan nyata. Tuhan, hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama berdoa di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang boleh melawat mereka satu persatu. Engkau Allah yang boleh menguatkan mereka, menopang mereka. Engkau Allah yang boleh memeluk dan menghibur mereka di saat mereka menangis begitu tertekan. Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Bila semakin hari, kami semakin boleh intim dan dekat dengan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Kristuslah yang boleh menjadi pengharapan kita. Hanya Dialah tempat kita boleh menaruh segala yang kita harapkan. Dikala badai yang menderu, Dia boleh menjadi batu penjuru, di mana kita boleh menambatkan pengharapan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan getar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menerima murka ilahi, semua dosaku ditanggung-Nya, karena mati-Nya ku hidup.
dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami saat ini. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang paling mengerti keadaan dan kondisi kami saat ini. Kami sungguh bersyukur boleh memiliki Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Dan kami rindu biarlah di dalam kehidupan kami ini, kami terus boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memperkenankan hati Tuhan. Kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan, di mana keberadaan hidup kami, kehadiran kami di tengah dunia ini, sungguh boleh menjadi jawaban terang bagi dunia yang gelap ini. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami rindu biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami akan panggilan hidup kami di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan biarlah firman itu sungguh boleh berbicara ke dalam diri kami pribadi lepas pribadi, dan Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam diri kami, menerangi kami, mengajar kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, dengan urapan-Mu, biarlah firman ini boleh diberitakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus boleh memberikan kepada kita satu semangat, membangkitkan semangat kita untuk terus boleh bersaksi menjadi duta-duta Tuhan di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kehidupan iman di sekitar hoax. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, yaitu para wanita yang pagi-pagi datang ke kubur Yesus, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang menarik perhatian saya ketika memperhatikan apa yang terjadi di negeri ini. Setiap kali ada peristiwa-peristiwa besar terjadi di negeri kita, hoax, berita bohong yang dibuat dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk penyesatan atas suatu fakta, seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang otomatis harus ada menyertainya. Adapun tujuan daripada orang menyebarkan hoax ini diantaranya adalah untuk mengadu domba, membuat orang-orang cemas, khawatir, takut, menyebarkan fitnah-fitnah dan mencemarkan nama baik. Dan isu hoax yang paling banyak disebar adalah yang berkaitan
tentang sosial, ekonomi, politik, bahkan juga kesehatan, termasuk juga SARA. Coba saudara perhatikan peristiwa-peristiwa besar, rentetan-rentetan peristiwa besar yang terjadi di negeri kita. Mulai dari Pilgub DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan Pilpres, bahkan yang terjadi saat ini, yang tengah ramai saat ini, yaitu tentang di seputar pandemi COVID-19. Pada liputan6.com tertanggal 9 April 2020, diberitakan di sana bahwa Bareskrim Polri tengah menangani sebanyak 77 kasus berita bohong atau hoax terkait COVID-19. Selama kurun waktu kurang lebih 2 bulan saja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita orang Kristen yang baru saja juga merayakan satu peristiwa besar, Paskah, kebangkitan Kristus, satu karya yang Tuhan kerjakan, satu karya keselamatan bagi setiap umat manusia. Kita mungkin bisa berkata dengan keyakinan 100%, ya, saya percaya 100% bahwa Kristus telah bangkit. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa di luar sana ada begitu banyak orang menyebarkan hoax, kabar bohong, penyesatan tentang Kristus. Berita tentang Kristus banyak diputar balikan kebenarannya, banyak disesatkan oleh orang-orang, oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan berbagai tujuan-tujuan yang mereka nantikan, yang mereka tujukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini tidak saja terjadi di tempat ini, tetapi juga kita harus sadar bahwa hoax, penyesatan, berita bohong tentang Kristus itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, di seputar dekat dengan kita. Dan ini adalah satu realitas yang perlu kita sadari bersama. Bahwa hoax tentang Kristus itu ada di sekitar kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyesatan ini dilakukan bukan saja baru kali ini. Oleh karena orang-orang tengah ngetren membuat hoax. Tetapi jauh ribuan tahun yang lalu, berita bohong penyesatan ini sudah disebarkan. Dan ironinya, pelopor, pembuat penyesatan ini adalah pemuka-pemuka agama yang seharusnya mereka menjadi penuntun, menjadi penunjuk jalan kebenaran bagi umatnya untuk menemukan jalan kebenaran dan keselamatan. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Mereka memberikan pengajaran yang menyesatkan sehingga akibatnya banyak orang tersesat. Dan mereka yang tersesat ini kemudian menyesatkan yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi setelah peristiwa Paskah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, imam-imam setelah menerima berita bahwa Yesus telah bangkit yang disampaikan oleh para prajurit yang menjaga kubur Yesus. Mereka kemudian berunding dengan para tua-tua bangsa Yahudi. Saya membayangkan ketika prajurit-prajurit penjaga itu datang kepada mereka. Saya membayangkan betapa syoknya mereka menerima kabar itu. Karena apa saudara? Karena ketakutan terburuk dalam hidup mereka menjadi kenyataan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum peristiwa Paskah ini terjadi, para imam ini diceritakan mereka datang kepada Pilatus. Mereka berkata kepada Pilatus, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat ini sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati."
Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Saudara, ketakutan terburuk para imam akan Kristus yang benar-benar akan bangkit itu menjadi satu kenyataan. Dan saya katakan, pasti mereka syok berat ketika mendengar kabar dari para prajurit ini. Saudara, dalam kepanikan dan ketakutan akan kehilangan pengikut, kehilangan popularitas, harga diri, penghormatan, bahkan mungkin juga kekayaan. Para imam ini kemudian mengeluarkan jurus andalan mereka yang pernah sukses dilakukan kepada seorang murid Yesus untuk mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu kepada Yudas. Apa jurus andalan mereka? Yaitu memberikan suap. Dan kali ini dikatakan suap yang mereka lakukan itu berjumlah cukup besar, sangat besar. Mereka menyuap para penjaga itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para penjaga yang tentunya mereka pun sangat ketakutan. Karena mereka pasti mendapatkan satu konsekuensi dari pemimpin mereka. Mungkin bisa hukuman mati. Mereka datang kepada para imam dengan penuh ketakutan dan menceritakan berita tentang Yesus yang bangkit itu. Tetapi ketika para imam itu menyuguhkan uang yang begitu besar, bahkan juga menjamin bahwa mereka tidak akan dihukum oleh atasan mereka. Mereka menyambut itu dengan penuh sukacita. Tetapi mereka harus melakukan satu perbuatan. Mereka diperintahkan oleh para imam untuk menyebarkan hoax, berita bohong tentang Kristus. Apa yang harus mereka katakan? Para imam meminta mereka untuk menceritakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayat Yesus ketika mereka tertidur. Jadi mereka diperintahkan oleh para imam untuk membuat satu cerita yang bohong. Bahwa Kristus itu tidak bangkit. Tetapi yang terjadi adalah para murid itu datang pada waktu malam ketika mereka tertidur. Dan mereka mencuri mayat Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hoax ini begitu kuat dan banyak diterima oleh rakyat pada waktu itu. Bahkan Matius berkata, sampai penulisan Injil Matius ini sekitar tahun 60-an Masehi. Berita ini masih tersebar di sana. Rakyat masih menerima, masih mengalami berita bohong tentang kebangkitan Kristus ini. Saudara, kalau mau dikatakan sebenarnya dari abad ke abad sampai saat ini, sebenarnya penyesatan atau berita bohong, hoax tentang Kristus dalam berbagai bentuk pengajaran, dalam berbagai media penyampaian terus dilakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang ada di dalam dunia yang penuh dengan penyesatan ini? Jika stay at home itu berguna untuk menghambat COVID-19, untuk meresponi hoax tentang Kristus di sekitar kita, satu hal yang saya rindu kita lakukan bersama adalah mari lakukan stay in faith. Tetap tinggal di dalam iman. Iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berita-berita bohong yang penuh penyesatan di sekitar kita. Hoax tentang Kristus disebarkan atau diajarkan agar kita mendengarkannya. Kemudian kita memikirkannya dan mempertimbangkannya. Kekuatan dari penyesatan ini terletak pada alur cerita yang dikemas sedemikian rupa menurut logika berpikir manusia. Sehingga apa yang diceritakan itu dapat dicerna dengan mudah oleh nalar seorang manusia. Sehingga tanpa tinggal di dalam iman yang benar, stay in faith, kita akan mudah disesatkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan lihainya penyesatan yang dirancang oleh imam-imam tersebut melalui para prajurit penjaga itu, saudara. Pada ayat yang ke-13,
hal yang sebenarnya ditakutkan oleh para imam itu terjadi yang pernah disebutkan di hadapan Pilatus. Kamu harus mengatakan, imam-imam berkata kepada para prajurit, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Itulah satu cerita yang diminta oleh para imam untuk diceritakan oleh para prajurit di tengah rakyat banyak. Cerita itu disusun begitu rapi, mudah dipahami, terlihat masuk di akal dan mempunyai daya penyesat yang mematikan. Benar bagi orang yang mengerti cerita ini, penuh lobang bisa disanggah dengan nalar manusia juga. Saudara, tetapi mari perhatikan apa yang dibuat para imam ini. Mereka tidak membuat satu cerita yang terlihat spektakuler dan sulit, tetapi sesuatu yang masuk di akal dan berdampak besar bagi jalan hidup seseorang. Jalan berpikir manusia normal pasti begini, mayat itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Untuk pindah dari tempatnya, tentu harus ada orang yang memindahkannya. Harus ada orang lain, tentunya orang yang hidup. Tidak mungkin mayat memindahkan mayat. Dan yang memungkinkan memindahkan mayat Yesus pasti adalah orang-orang terdekatnya, yaitu para muridnya. Dan cara yang paling memungkinkan untuk bisa mengambil mayat Yesus itu adalah bukan dengan jalan negosiasi dengan para prajurit. Karena justru prajurit ditempatkan di sana untuk menjaga supaya jangan sampai murid-muridnya itu mengambil mayat Yesus. Dan bukan juga dengan cara mereka meminta, bahkan mengancam para prajurit. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah mereka menunggu kapan prajurit-prajurit itu tertidur. Kapan prajurit-prajurit itu lelah, lengah, dan mereka tertidur pulas. Pada waktu itulah kesempatan yang paling baik untuk mengambil mayat Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bayangkan saudara, jika cerita seperti ini kita dengarkan, tanpa kita punya satu kebenaran yang kita pegang dengan erat, dengan kuat. Hasilnya mungkin kita akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran seperti ini. Untuk itu saya katakan kuncinya adalah stay in faith. Tinggal di dalam iman. Saudara, stay in faith artinya bahwa kebenaran sejati harus kita pegang erat-erat. Maksudnya begini saudara, bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita kenal, apa yang kita alami tentang Tuhan, sesederhana apapun itu, namun yang dapat membawa kita percaya dan menerimanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kepadanya seluruh hidup ini dipersembahkan, itulah yang kita pegang. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 14a, Paulus berpesan kepada Timotius dalam menjalani panggilan pelayanan di tengah dunia yang jahat dan penuh penyesatan itu. Supaya Timotius berpegang pada kebenaran yang telah ia yakini. Paulus berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Saudara, saya teringat ketika saya kecil. Saya tidak pernah banyak tahu tentang Yesus. Yang saya tahu adalah Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Dia akan datang pada akhir zaman nanti. Dia akan membawa umatnya kembali ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara, sesederhana itu yang saya tahu tentang Yesus. Tahukah saudara, di tengah perjalanan hidup saya, ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak pihak yang coba membawa saya, menarik saya untuk saya meninggalkan iman kepercayaan itu.
Tetapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kasih kepada saya. Pemahaman yang sederhana, pengetahuan yang sedikit tentang Tuhan, menolong saya untuk tetap stay in faith, tetap di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga berbagai pengajaran, berbagai macam godaan, cobaan apapun, tetap membuat saya stay. Bahkan hingga saya boleh ada sampai dengan hari ini. Saudara, di tengah kondisi apapun, baik susah ataupun senang, penuh damai ataupun penderitaan, tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, stay in faith juga berarti bahwa kita tidak tinggal diam. Saat kita tahu bahwa ada seseorang yang memegang atau menyebarkan satu kebohongan, penyesatan tentang Kristus, kita semua harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab atas iman dan pengharapan yang kita miliki. Seperti yang Rasul Petrus katakan di dalam suratnya 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu Saudara, saat kita stay in faith, setiap kita didorong untuk aktif berperan menjadi saksi-saksi, menjadi duta-duta kebenaran bagi setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar hidup kita. Tentu tidak dengan cara yang serampangan, serang sana sini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, kita bisa menjadi teman dalam kehidupan bagi mereka. Kita bisa menjadi partner bisnis yang benar bagi mereka. Kita bisa menjadi tuan atau atasan bagi mereka. Bahkan kita bisa menjadi pelayan atau pembantu bagi mereka. Paulus mengingatkan bahwa kita bisa menjadi apapun untuk mendapatkan mereka. Saudara, ada satu cerita film yang menarik yang berjudul Moana. Saudara, diceritakan bahwa Moana adalah seorang anak perempuan yang kemudian bertumbuh menjadi anak umur 16-an tahun dari suku Montunui di Kepulauan Pasifik. Ia digariskan melanjutkan tahta sang ayah untuk memimpin rakyatnya di sana. Sejak dari kecil, ia dilarang bermain di laut, bahkan di tepi pantai. Ayahnya melarang keras Moana untuk tidak bermain di lautan, bahkan di tepi pantai. Begitu juga dengan rakyatnya di sana. Ayahnya ini melarang kepada para nelayan dari rakyat itu, supaya mereka tidak melaut mencari ikan jauh ke tengah lautan, tetapi mereka hanya boleh diizinkan mencari ikan di laguna, di tepian yang dangkal saja. Karena ayahnya katakan bahwa lautan itu tidak cocok, tidak baik buat suku Montunui. Hingga satu waktu saudara, tanah mereka tidak lagi subur dan hasil panen semakin buruk. Bahkan para nelayan pun tidak bisa mendapatkan ikan-ikan di lautan itu. Sebagai pemimpin, Moana memerintahkan nelayan untuk pergi ke tengah laut untuk mencari ikan supaya mereka bisa makan. Bisa mendapatkan sesuatu untuk menghidupi rakyat di sana. Tetapi hal itu dilarang begitu kerasnya oleh sang ayah. Ayahnya tetap konsisten. Tidak boleh ada yang melaut sampai di tengah sana. Saudara, tetapi sebagai seorang pemimpin, anak ini, Moana ini, dia nekat pergi ke laut. Dia pergi ke tengah laut yang luas dan akhirnya ia gagal. Karena ia tidak mengerti cara melaut di lautan lepas. Yang diperhadapkan dengan ombak yang begitu besar dan ganas. Di tengah keputusasaannya, sang nenek
yang senantiasa setia dan dekat dengan Moana, menyingkapkan satu kebenaran yang sangat penting di dalam kehidupan Moana, bahkan rakyat suku Montunui. Satu kebenaran itu diceritakan oleh sang nenek demikian bahwa sebenarnya apa yang tengah terjadi di desa itu adalah satu kejadian karena satu akibat yang dilakukan oleh seseorang sehingga desa mereka mendapatkan musibah. Kemudian sang nenek ini pun menegaskan satu hal yang penting kepada Moana, bahwa mereka itu sebenarnya adalah suku pelaut yang hebat, yang luar biasa. Dan sang nenek menunjukkan ke dalam sebuah gua, di sana terdapat begitu banyak kapal-kapal besar yang dahulu pernah dipakai oleh nenek moyang daripada suku Montunui. Setelah mendengar itu semua, sebagai pemimpin yang dipanggil untuk membawa rakyatnya keluar dari masalah, Moana, saudara, tidak duduk diam menunggu seorang pangeran datang untuk menolong dan membebaskan mereka. Tetapi dengan semangat yang kuat dan dengan memegang sedikit pengetahuannya, ia berjuang mengemban misi dan pergi ke lautan yang luas. Dan pada akhirnya, saudara, singkat cerita, ia dapat menyelesaikan satu misi dan dapat menunjukkan kepada ayahnya, bahkan juga kepada seluruh rakyatnya, satu kenyataan bahwa cerita lautan yang mengerikan, yang tidak cocok, yang tidak baik untuk mereka, itu adalah cerita bohong. Mereka adalah suku pelaut yang hebat, dan laut itu sesungguhnya adalah tempat yang indah buat mereka. Tempat yang menyediakan banyak hal bagi hidup mereka. Saudara, sedikit pengetahuan disertai dengan semangat dan rasa tanggung jawab untuk membawa kelepasan bagi sesamanya, mendorong Moana untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Saudara dan saya dipilih Tuhan, diperlengkapinya bukan untuk duduk diam dan membiarkan Tuhan menyelesaikan masalah penyesatan yang tengah terjadi di sekitar kita. Saudara, setiap kita justru diberi satu kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta kelepasan bagi mereka yang tersesat. Al Morris pernah berkata seperti ini, kubur kosong selalu penting bagi orang Kristen, karena ini menandakan Kristus yang bangkit sesuai firman Tuhan. Namun dunia yang jahat melahirkan berita yang penuh kebohongan, supaya banyak orang tersesat dan menolak Kristus yang telah bangkit dan menyediakan hidup yang kekal. Dan kebohongan itu akan berdampak pada kebinasaan. Bukan saja di dunia ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Saudaraku, secara khusus jemaat-jemaat yang setia Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, di tengah penyesatan yang tersebar ini, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Mari kita sebagai satu anggota tubuh Kristus, kita menjadi satu. Tidak perlu merendahkan yang satu dengan yang lain. Tidak perlu menyombongkan diri. Karena tidak ada satu pun di antara kita yang hebat ketika kita sendiri. Yang benar adalah kita akan kuat dan hebat ketika kita menjadi satu di dalam Tuhan. Mari saudara dengan semangat stay in faith. Kita bersama-sama hadir dalam hidup mereka yang tersesat dan membawanya kepada jalan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam panggilan hidup kita ini. Amin. Mari saudara kita tundukkan diri kita berdoa. Bapa, terima kasih di tengah sukacita kami merayakan Paskah Kristus yang telah bangkit. Kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu.
dan kami diingatkan bahwa hidup kami ada di tengah dunia yang penuh dengan penyesatan dan kebohongan dan pemutarbalikan fakta tentang Kristus. Dan biarlah sukacita Paskah yang ada pada kami ini ya Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini, boleh mendorong setiap kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk bergandengan tangan bersama-sama menghadapi penyesat-penyesat di dalam kehidupan ini. Sehingga terang yang daripadamu boleh menerangi hati setiap orang. Dan mereka yang tersesat boleh mendapatkan kelepasan, bahkan juga mereka boleh mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami untuk mentaatinya, menjadi pelaku-pelaku dalam kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita akhiri temu doa kita saat ini dengan menaikkan satu pujian, Bapa terima kasih. Silahkan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.